Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3341. Tuan Muda Myers menunjukkan ekspresi angkuh. Sudah menjadi kebiasaannya bersikap seperti itu di Floodwell. Orang-orang takut padanya di sini. Itu sebabnya dia bisa berbuat sesuka hati dan memanfaatkan siapapun yang dia bisa. Saat itu, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Harvey York. Seorang pria rendahan dari negara H, setara dengan kasta sudra di India. Berani-beraninya dia membantah seorang kesatria. Dia jelas mencari mati. Harvey melangkah maju dengan tenang. Lepaskan dia. Tampar. Tuan Muda Myers menamparkan wajah Sienna Wright sebelum tertawa kecil. Lepaskan dia. Tidak mungkin. Kami akan mempermainkannya sesuka hati. Kau tidak punya hak apapun di sini. Harvey menarik napas dalam-dalam dan maju untuk membawa Sienna kembali. Dia tidak berniat berkata sepatah kata pun saat itu. Tuan Muda Myers gemetar sebelum mundur selangkah dengan senyum dingin. Tangkap dia, botak. Aku akan bawa wanita ini kepada Tuan Muda Garcia. Tak lama kemudian, dia pun menyeret Sienna pergi. Tapi Harvey lebih cepat. Si botak menatap dengan pandangan dingin. Menjauhlah. Kami akan urus ini. Para pria bersetelan jas mencabut belati mereka dan menyerang Harvey tanpa ampun. Tampar, tampar, tampar. Harvey membuat mereka semua terpental hanya dengan satu tamparan. Teriakan kesakitan terdengar, seperti babi yang disembelih. Orang-orang secara naluriah datang untuk menonton. Wajah si botak berubah sedikit setelah itu. Geng Overlord memang dikenal dominan, tapi tidak sejauh ini. Jika orang-orang tahu mereka membantu orang India menculik wanita di siang bolong, reputasi mereka akan hancur total. Pria itu langsung maju dengan belati di tangan. Tampar. Sebelum dia bisa menyentuh Harvey, tubuhnya sudah berputar karena ditampar. Setelah itu, Harvey mencengkeram leher pria itu dengan ekspresi tenang. Pria itu benar-benar terkejut karena tamparan itu. Saat dia sadar kembali, dia menatap Harvey dengan dingin dan mencibir. Lakukan kalau berani, bocah. Akan kubuat kau tahu seberapa kuatnya geng Overlord. Wajar saja jika si botak tidak takut pada Harvey karena dia punya backing yang kuat. Bam! Harvey tidak berkata sepatah kata pun. Dia langsung menghantamkan leher pria itu ke dinding. Pria itu mendengus sebelum pingsan. Tubuhnya gemetar di tanah setelah dilepaskan. Para petarung itu sama sekali tak mampu melawan Harvey. Pantas saja kau cukup berani menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Ternyata kau bisa bela diri juga. Tuan Muda Myers melepaskan Sienna dan melangkah maju sebelum melambaikan tangannya. Bau busuk langsung menyeruak ke arah Harvey, sementara belasan jarum hitam meluncur ke arahnya. Harvey tidak menghindar sedikit pun. Dia berdiri diam, seolah siap membiarkan jarum-jarum itu menusuk dirinya. Hei! Kau bodoh! Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena sudah latihan beberapa tahun. Kau pikir bisa seenaknya menyelamatkan siapapun. Kau terlalu banyak membaca komik. Naif sekali. Tuan Muda Myers mengira serangannya berhasil karena Harvey hanya berdiri diam. Sungguh disayangkan, akan selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Kata Tuan Muda Myers dengan ekspresi bangga. Bab 3342. Apakah kau pikir kau bisa melawanku hanya karena kau menguasai seni bela diri? Tidakkah kau sadar bahwa semua seni bela diri berasal dari India? Jika kau melawan kami, bahkan jika kau punya 10 nyawa pun, kau tetap tidak akan menang. Apa kau mencoba menyelamatkan gadis di depanku ini? Sungguh lelucon. Bahkan Tuhan pun takkan bisa menyelamatkannya sekarang. Aku sudah katakan. Aku tak punya waktu mengurusimu sekarang. Kau tetap di sini dan saksikan saja. Sebentar lagi, aku akan membuatmu melihat bagaimana Tuan Muda Garcia mempermainkan wanita itu. Setelah dia puas, kami akan membunuhnya dan menyalahkan kematiannya padamu. Kau akan dicap sebagai pembunuh. Hahaha. Saat itu,
Tuan Muda Myers benar-benar sangat sombong. Dia sungguh percaya bahwa dia sudah menang. Dia berjalan mendekati Harvey York, berencana untuk menyeretnya pergi. Tampar. Namun sebelum tangannya yang kotor bisa menyentuh Harvey, dia langsung ditampar. Tuan Muda Myers bahkan tidak sempat bereaksi. Beberapa giginya terlempar keluar dari mulutnya saat dia terpental dan menabrak dinding. Tulang-tulangnya remuk akibat benturan itu. Dia bahkan tak punya tenaga untuk bangkit. Bagaimana? Kau terkena racun bunga iblis. Bagaimana kau masih baik-baik saja? Gumamnya lemah. Saat itu, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan ahli medis jenius dari India pun tidak bisa menyembuhkan racun itu, jadi bagaimana Harvey bisa lolos tanpa rasa sakit? Harvey tetap menunjukkan ekspresi tenang. Dia tak merasa perlu menjelaskan bagaimana dia mengatasi trik rendahan itu. Dia langsung menendang dada Tuan Muda Myers. Tuan Muda Myers memuntahkan darah dan langsung pingsan. Cukup. Berhenti pura-pura pingsan. Katakan siapa mereka. Harvey mengangkat Sienna Wright dari tanah lalu menatap tenang pria botak di hadapannya. Kau hanya punya satu kesempatan. Mata pria itu berkedut panik. Saat itu, dia tak punya pilihan selain membuka mulutnya. Mereka adalah tamu kehormatan dari orang yang ada di balik geng Overlord. Kau sudah tamat. Kau menyusahkan dirimu sendiri. Dibandingkan kami, orang-orang India itu jauh lebih menakutkan. Mereka semua berhubungan dengan kuil surga. Itu adalah salah satu dari 3 sekte di India. Kepala kuil surga adalah seorang Brahmana. Kau pikir kau bisa melawan orang seperti itu? Kuil surga. Seorang Brahmana. Harvey menendang pria itu hingga jatuh ke tanah. Aku tidak peduli. Kembalilah dan sampaikan sesuatu pada Tuan Muda Garcia dariku. Aku membawa Sienna kembali, dan aku ingin dia berlutut di depanku dan meminta maaf dalam waktu 10 menit. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali ke India lagi. Dia bisa saja mati di sini. Harvey perlahan mengangkat Sienna sambil menendang Tuan Muda Myers masuk ke dalam kamarnya. Rahel Hardy, Kaiden Balmer, dan yang lainnya sangat terkejut melihat kejadian itu. Namun saat Harvey menjelaskan semuanya, wajah mereka langsung berubah serius. Mungkin ini akan sedikit merepotkan. Harvey York berkata kepada Kaiden dengan ekspresi suram. Orang-orang di balik geng Overlord tidak bisa diremehkan. Aku dengar orang-orang dari keluarga John. Bab 3343. Keluarga John. Tanya Harvey York. Dia sudah beberapa kali mendengar tentang keluarga John. Orang-orang juga sangat menghormati saat mereka disebutkan. Dia tidak mengerti kenapa ada keluarga yang bisa jauh lebih kuat daripada keluarga Bauer. Kaiden Balmer menarik napas dalam-dalam. Keluarga John luar biasa, Tuan York. Awalnya mereka hanya keluarga kaya biasa, tapi kemudian mereka memiliki talenta bela diri terbaik yang berhasil bergabung dengan Istana Emas. Sekitar 20 tahun lalu, salah satu talenta terbaik bahkan berhasil mengalahkan Colton Torres sendiri dan naik sebagai kepala Istana Emas. Sejak hari itu, keluarga John terus naik. Dan karena Istana Emas, hampir tidak ada yang berani melawan mereka. Walaupun mereka bukan keluarga papan atas, mereka tampak seperti itu. Satu-satunya yang kurang dari mereka adalah latar belakang kuat yang dimiliki oleh keluarga papan atas lainnya. Geng Overlord dan keluarga John. Harvey mengangguk pelan. Dia paham mengapa pria botak itu tetap terlihat percaya diri saat ini. Harvey menyuruh Kaiden pergi bersama anak buahnya dan bersiap di luar untuk menjaga keamanan. Dia tetap tinggal di ruangan dan menyuruh Rahel menjaga Sienna untuknya. Sienna masih linglung setelah disiram air dan dibius sebelumnya. Tapi Rahel punya sedikit pengalaman dalam situasi seperti itu. Dia memerintahkan pelayan membawakan segelas cola jahe hangat dan menuangkannya ke mulut Sienna. Sesaat kemudian, Sienna batuk tak henti-henti hingga seteguk alkohol menyembur dari mulutnya ke tempat sampah. Sienna pun sadar kembali. Pandangannya masih agak buram, jadi secara naluriah dia mencoba melawan saat melihat seorang pria menatap langsung ke arahnya. Siapa kau? Jangan sentuh aku.
Aku akan menelepon polisi. Sienna berteriak sambil meraih botol di meja untuk melindungi diri. Harvey tersenyum dan menyerahkan segelas air padanya. Jangan panik. Ini aku, Harvey. Kita bertemu di tempat Tuan Tua Torres sebelumnya. Kau mabuk. Minum air dulu. Harvey. Sienna duduk terpaku sebelum mengingat siapa Harvey. Itu kau. Apa kau yang menyelamatkanku? Dia masih sedikit bingung, tapi berhasil merangkai ceritanya agar tidak menyalahkan orang yang salah. Tidak sepenuhnya. Seseorang mencoba menyeretmu keluar saat kau dibius, jadi aku datang membantu. Harvey tersenyum sambil menjelaskan seluruh situasi, lalu menatap Sienna dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi sebenarnya? Melihat statusmu, kau seharusnya punya beberapa pengawal kan? Bagaimana kau bisa tertipu oleh orang-orang itu? Harvey tampak bingung. Sienna seharusnya dikelilingi orang karena identitasnya. Cukup mengejutkan dia bisa sampai dibius kalau memang begitu. Wajah Sienna sedikit kehilangan warna. Dia enggan bicara, tapi menggertakkan gigi setelah mengingat Harvey sudah menyelamatkannya. Selain membawa tim Rudolph ke sini, ada alasan lain kenapa aku datang ke sini. Aku hanya ingin lari dari perjodohan yang diatur ayahku. Dia tahu urusanku di sini sudah selesai, jadi dia menelepon untuk membawaku kembali ke Walsing. Bab 3344. Aku tidak ingin menikah dengan siapapun, dan aku tidak ingin menjadi burung dalam sangkar milik seseorang. Jadi, aku kabur setelah selesai merias wajah. Aku datang ke sini untuk minum bir dan bersantai. Setelah beberapa tegukan, seorang pemuda datang menghampiriku. Dia bilang dia tertarik padaku dan aku adalah wanitanya menurut hukum India. Tidak mungkin aku bisa tahan dengan orang bodoh itu, jadi aku menamparnya dan menyuruhnya pergi. Aku pikir itu hanya insiden kecil, tapi aku tidak menyangka orang itu kembali lagi. Dia datang membawa beberapa petarung, memerintahkanku untuk melayani seorang pria bernama Tuan Muda Garcia. Aku menyuruhnya pergi lagi dan juga meminta damai, tapi mereka tidak berani mendekat. Kemudian, bajingan itu berlari ke arahku dan menuangkan sebotol bir ke mulutku. Aku langsung merasa lemas, bahkan tidak bisa minta tolong. Pokoknya, terima kasih sudah menyelamatkanku walaupun kita punya masa lalu. Aku akan pastikan untuk membalas budi. Sienna Wright sangat ketakutan saat ini. Jika bukan karena Harvey York, dia pasti sudah dilecehkan. Dia ingin mencabik-cabik orang-orang itu setelah memikirkannya. Orang-orang itu merasa mereka di atas segalanya, tapi yang mereka lakukan hanya main kotor. Harvey menyipitkan matanya. Selain itu, orang-orang yang membantu mereka berasal dari geng Overlord. Apa kau tahu tentang mereka? Tidak. Aku hanya bertemu Penatua Torres setelah sampai di sini. Geng Overlord tidak begitu hebat. Aku bisa menelepon Penatua Torres untuk mengurus salah satu pemimpin dari 6 geng. Mereka akan menyesal pernah dilahirkan. Tapi pendukung mereka, keluarga John, agak merepotkan. Keluarga John. Sienna membeku lalu menggertakkan giginya. Itu mereka. Aku pernah mendengar tentang mereka. Mereka memanfaatkan segalanya untuk bangkit menjadi salah satu dari 2 keluarga teratas di Floodwell. Mereka didukung oleh Istana Emas, tapi tetap bekerja sama dengan orang India demi uang dan kekuasaan. Orang-orang itu berada di bawah Tuan Muda John atau Nona John. Aku dengar mereka paling sering bekerja sama dengan orang India. Mereka juga yang paling sering memanjakan mereka. Secara alami, Sienna bukan orang yang berpikiran sederhana. Setelah tiba di Floodwell selama beberapa hari, dia melakukan riset besar-besaran sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan meminum air. Berani-beraninya bajingan-bajingan itu mencoba memanfaatkanku. Aku akan membuat mereka membayar mahal. Seru Sienna dengan dingin. Harvey hanya tersenyum. Aku sudah menyuruh seseorang menyampaikan kepada Tuan Muda Garcia untuk berlutut di hadapanku dalam 10 menit sebagai permintaan maaf. Aku melakukan ini agar mereka tidak membalas dendam kepada kita di masa depan. Ini untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Mereka akan segera tiba. Apa kau akan pergi? Atau kau berencana tinggal dan menyaksikan?
Sienna terdiam mendengar kata-kata Harvey. Dia tidak menyangka Harvey begitu percaya diri dan berwibawa padahal tampak begitu biasa. Bukan hanya tidak takut setelah mendengar latar belakang orang-orang itu, dia bahkan berencana menangani situasinya saat itu juga. Sienna tidak bisa menahan rasa kagumnya saat bertemu pandang dengan Harvey. Dia menggelengkan kepala untuk mengusir pikirannya yang mengganggu. Aku yang memulai ini, Tuan York. Aku tidak bisa begitu saja pergi dan membiarkanmu menanganinya sendiri. Lagi pula, kita belum tahu siapa yang sebenarnya harus takut pada siapa. Bab 3345. Sienna Wright menolak mengungkapkan keberadaannya dan dimarahi ayahnya setelah akhirnya berhasil lepas dari cengkeramannya. Namun dia merasa marah setelah mengingat apa yang telah dialaminya. Dia segera mengirim pesan singkat melalui ponselnya. Harvey York tersenyum pada Sienna dan memberinya sebotol soda. Tidak masalah. Nikmati saja pertunjukannya selama aku di sini. Orang-orang itu memang biasa bersikap seperti itu. Mereka pikir mereka lebih baik dari kita. Aku harus memberi mereka pelajaran sekarang karena mereka sudah datang ke sini. Hanya karena negara kita bangkit secara damai bukan berarti mereka bisa meremehkan kita. Mereka akan mendapat ganjarannya karena berbuat seperti itu di sini. Harvey menunjukkan ekspresi tenang. Selama Perang Rob Amerika di masa itu, yang disebut Dewa Perang India itu dihajar habis-habisan. Mengapa dia harus takut pada beberapa ikan kecil? Sungguh lelucon. Pada saat yang sama, pria botak itu terhuyung masuk ke sebuah ruangan mewah di lantai 2. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan menuju meja kopi di tengah ruangan sebelum berlutut dengan keras. Sebuah sofa besar berada tepat di depan meja itu. Tampak seorang pria dan seorang wanita duduk di atasnya. Pria itu mengenakan jubah putih. Kulitnya seputih porselen dan tampak cukup muda, tetapi aura menyeramkan bisa terasa hanya dengan berada di dekatnya. Tentu saja, pria muda itu memiliki aura yang mengesankan karena statusnya yang tinggi. Pria itu tidak lain adalah salah satu direktur Dewan Bisnis Barata dan juga talenta unggul dari kuil surgawi, Freddy Garcia. Seorang wanita cantik berusia 20-an duduk di sampingnya. Wajahnya cantik dan tubuhnya menawan. Stoking Balenciaga ketat warna hitam yang dikenakannya bisa membuat pria manapun tergila-gila. Wanita itu adalah nona ke-9 dari keluarga John, Dahlia John. Dahlia tampak santai saat melihat pria botak dan yang lainnya dengan wajah bengkak. Ia terus menyesap anggur merahnya, seolah-olah orang-orang itu bukan bawahannya. Kami bertemu dengan bajingan yang menyerang kami, Nona John. Pria botak itu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia akan tampak tak berguna jika bahkan tidak mencoba mengalahkan Harvey. Bukan hanya itu, dia juga merebut wanita itu dari kami. Benar. Dia bilang sedang menunggu Anda untuk berlutut di depannya di ruangan pertama. Tuan Muda Myers juga dibawa pergi. Semua tulangnya patah. Geram pria botak itu sambil menggertakkan giginya. Pria itu arogan. Dia jahat. Tidak sopan. Serunya. Pria lain yang mengenakan jas membeku. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Siapa yang berani menentang geng Overlord dan keluarga John di tempat seperti Floodwell? Orang itu pasti sudah bosan hidup. Dia bahkan berani memukuli salah satu bangsawan India. Dia benar-benar tamat. Tidak peduli dari mana asalnya atau kekuatan apa yang dia miliki. Dia sudah habis. Apakah kalian sudah memberitahunya tentang kuil surgawi? Tanya Freddy dengan dingin sambil meminum birnya setelah mendengar bawahannya dihajar. Tentu saja. Pria botak itu cepat mengangguk. Tapi pria itu tidak peduli. Dia ingin Anda berlutut di depannya dalam 10 menit. Dia tidak akan membiarkan Anda keluar dari negara H jika tidak. Bab 3346. Ada sedikit amarah di mata Freddy, sebagai seorang kesatria, dia belum pernah diremehkan seperti ini sepanjang hidupnya. Namun karena dia masih cukup mampu, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ekspresi di wajahnya benar-benar menghilang setelah itu. Dia ingin menginjak-injak pria yang berani menentangnya. Tapi dia tahu dia tidak perlu melakukannya sendirian.
Bagaimanapun, keluarga John adalah tamu kehormatan dari geng Overlord. Dibandingkan dengan amarah Freddy, Dahlia pasti jauh lebih malu. Keluarga John juga sedang naik daun, tidak mungkin mereka bisa bersikap tidak sopan seperti itu. Akan buruk jika situasi ini benar-benar merusak reputasi keluarga. Setelah menenangkan diri, Freddy sedikit tersenyum. Menarik. Itu hal yang wajar. Kuil surgawi tidak punya latar belakang di negara H. Wajar saja jika mereka meremehkan kita. Kalau bukan karena itu, Ellie dan ayahnya tidak akan dipaksa berlutut di depan rumah sakit beberapa hari lalu. Negara ini benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Freddy tampak siap untuk bernegosiasi, tapi siapapun bisa tahu dia sangat marah saat itu. Dia ingin memancing Dahlia agar dia sendiri yang menginjak pria itu. Dahlia melirik dingin ke arah Freddy, sebagai wanita berpengalaman, dia tahu apa yang sedang dipikirkan Freddy. Namun sebagai anggota keluarga John, dia bisa tetap tenang setiap saat. Bukan hanya ekspresinya yang tetap sama, cara dia menyesap anggur pun tidak berubah. Dia menghabiskan anggurnya dengan tenang, lalu melirik pria botak yang tidak jauh darinya. Keluarga John dan geng Overlord memiliki reputasi kuat. Kuil surgawi juga punya latar belakang yang sangat kuat. Jika semua kekuatan kita digabungkan, bahkan 5 keluarga teratas atau keluarga tersembunyi dari 10 besar pun harus menghindar dari kita. Lalu, siapa yang berani melawan kita? Apakah dia dari tempat latihan bela diri suci atau keluarga bangsawan? Dahlia tersenyum manis, tapi matanya menatap dingin. Pria botak itu gemetar saat mengingat sesuatu tentang Harvey. Anda benar, Nona John. Dia memang punya latar belakang yang kuat. Dia pasti sangat hebat. Mungkin dia juga punya koneksi dengan pemerintah Floodwell. Latar belakang, kekuatan, koneksi. Dahlia menyilangkan kakinya, jijik terlihat di matanya. Kau pikir seberapa kuat latar belakangnya? Kau pikir seberapa hebat dia? Sejauh mana koneksi yang dia miliki? Di tempat seperti Floodwell, tak ada yang bisa melebihi keluarga John. Apa? Kau bercanda denganku? Dahlia menjentikkan jarinya setelah itu. Dia lalu mengeluarkan lencana seukuran telapak tangan, terbuat dari emas murni dan bertuliskan, John. Bawa lencana ini kepada orang bodoh itu. Katakan padanya untuk mematahkan lengannya sendiri dan membawa wanita yang diminati Tuan Muda Garcia setelah membersihkannya. Setelah itu, buat dia berlutut di depan pintu selama 10 menit penuh. Aku akan membiarkannya pergi setelah semua yang dia lakukan. Tapi jika dia tidak menghargai kesempatan yang aku berikan padanya, katakan padanya bahwa aku akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikanku. Bab 3347. Mendengar perintah Dahlia, salah satu anak buahnya yang bernama Porkwing mengambil lencana dengan seringai keji. Porkwing adalah anggota dari petarung terkenal Safflower Fighters. Konon, tidak ada yang bisa menghalanginya saat ia menggunakan pipa bajanya. Dia telah membunuh cukup banyak ahli terkenal di masanya. 6 geng Floodwell bahkan pernah mencoba membelinya dengan harga tinggi. Tapi dia hidup bersama Dahlia. Dia telah bertarung demi Dahlia selama beberapa tahun terakhir, dan telah mencetak cukup banyak prestasi. Karena hal ini, status Dahlia dalam keluarga terus meningkat. Porkwing jarang bertarung sejak saat itu. Lagi pula, siapapun pasti akan gentar hanya dengan melihat lencana emas milik Dahlia. Dan setelah semua perjalanan mulus itu, Porkwing menganggap dirinya sebagai sosok yang luar biasa. Dia percaya bahwa dia tak terkalahkan, dan bisa membunuh siapa saja yang dia mau. Singkatnya, dia hanyalah pelayan yang terobsesi dengan kekuatan tuannya. Porkwing memasang ekspresi angkuh di wajahnya saat memegang lencana milik Dahlia, seolah-olah dia bisa menguasai seluruh dunia. Dia menyalakan cerutunya dan berjalan keluar dari pintu dengan belasan pria bersetelan di belakangnya. Para wanita cantik yang melayani orang-orang India terlihat antusias, mereka ikut keluar untuk menonton pertunjukan besar. Staf yang tidak mundur tepat waktu semuanya ditendang jatuh ke tanah oleh Porkwing. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira dia seorang raja. Bam! Porkwing menendang pintu kamar nomor 1. Belasan pria masuk ke dalam ruangan,
wajah mereka dipenuhi dengan amarah yang kejam. Porkwing berjalan mondar-mandir di dalam ruangan dengan cerutu masih di mulutnya, wajahnya tampak berwibawa. Dia sepenuhnya mengabaikan orang lain di dalam ruangan, lalu memasang senyum nakal. Siapa di antara kalian bajingan yang memprovokasi bangsawan dari India? Apa kalian ingin mati? Kalian tidak takut seluruh keluargamu ikut terbawa? Porkwing melihat Tuan Muda Myers tergeletak di lantai. Sementara itu, Harvey sedang menyeruput tehnya dengan santai. Harvey dengan tenang menuangkan secangkir teh lagi dan bertanya, apakah kau dari keluarga John? Dan kau masih berani pamer bahkan setelah tahu itu? Sepertinya kau cukup kuat. Wajah Porkwing kini menunjukkan ekspresi aneh. Sebutkan namamu. Lihat apakah kau bisa membuatku takut. Pria-pria bersetelan masuk dengan senyum tipis saat mendengar kata-kata itu, mereka sama sekali tidak menyangka Harvey bisa menentang keluarga John. Lagi pula, mereka adalah salah satu keluarga teratas di Floodwell. Belum lagi, siapa yang berani melawan mereka jika mereka punya hubungan baik dengan Istana Emas? Jadi kau salah satu dari mereka, ucap Harvey dengan tenang. Penatua John dianggap sebagai pahlawan, tapi aku tidak menyangka seluruh keluarganya berubah menjadi budak bagi orang India. Apa? Apakah keluargamu ingin dikenal lebih rendah dari kasta sudra? Kau. Mata Porkwing berkedut. Ekspresinya menjadi dingin membeku. Bajingan. Apa kau pikir kau bisa menghina kami begitu saja? Akan kutampar kau. Kau akan paham betapa lemahnya dirimu setelah aku selesai. Tentu saja, bagi Porkwing, keluarga John adalah segalanya, dia tidak ingin mendengar bahwa keluarganya dihina. Bab 3348. Ekspresi Harvey tetap tenang saat ia menyipitkan mata menatap pemandangan di depannya. Benar. Karena kau hanyalah pelayan orang lain, mari kita langsung ke intinya saja. Apa maumu? Porkwing mendidih karena amarah yang tak terkendali. Ini adalah lencana Lady John, bocah. Dia ingin kau mematahkan lenganmu sendiri dan mengirimkan wanita itu kepada Tuan Muda Garcia, lalu berlutut di depan kamar kami selama 10 menit. Setelah itu dia akan membiarkanmu pergi. Ingat, dia memberimu kesempatan karena kita berada di negara yang sama. Kau sebaiknya menghargainya. Kalau kau menolak, bukan hanya kau yang akan terkena akibatnya. Keluarga, teman, dan siapapun yang mendukungmu akan menanggung akibat yang sangat berat. Secara alami, Porkwing mengira Harvey adalah tuan muda dengan latar belakang yang kuat setelah melihat sikap Harvey yang begitu angkuh. Dia bahkan mengeluarkan sebuah lencana dengan ekspresi congkak di wajahnya. Pria-pria berbaju jas di belakangnya mendongak dengan bangga, dengan sabar menunggu Harvey memohon ampun. Bagaimanapun juga, itu adalah lencana keluarga John. Lencana itu melambangkan kekuasaan mutlak di Floodwell. Banyak pemimpin geng akan melarikan diri begitu melihatnya. Bahkan keluarga Bauer dan keluarga Torres pun harus memberi penghormatan pada lencana itu. Bagaimanapun juga, Istana Emas berada di belakang keluarga John. Siapa yang berani menentangnya jika sudah seperti itu? Anehnya, Harvey sama sekali tidak berniat mundur. Sebaliknya, ia bersandar tenang di kursinya dan menyipitkan mata. Apa itu? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dekatkan sedikit supaya aku bisa lihat dengan benar. Lihat baik-baik. Porkwing semakin panas. Kau pikir aku akan menurut padamu, bajingan? Kau pikir kau siapa? Kau memang benar-benar mencari mati kan? Pria-pria berbaju jas itu tertawa dingin, mereka mengira Harvey benar-benar gila. Harvey menggelengkan kepala. Bukan hanya kau yang akan membawanya ke sini, kau akan berlutut dan memohon padaku untuk melihatnya. Porkwing menyipitkan mata. Apa maksudmu dengan itu? Aku mengatakan apa yang ku maksud. Harvey bertepuk tangan. Di detik berikutnya, seseorang tiba-tiba muncul dari sudut ruangan. Porkwing langsung ditendang ke tanah, tanpa sempat bereaksi. Dalam sekejap, ia sudah berlutut di depan Harvey. Saat ia mencoba bangkit kembali, ia menyadari tempurung lututnya telah retak menjadi dua. Porkwing gemetar ketakutan dengan keringat dingin menetes di wajahnya. Kau! Ia berusaha keras untuk bangkit, tapi tidak bisa.
Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata lagi, orang di belakangnya menendangnya lagi. Porkwing menjerit kesakitan saat ia terguling mendekati Harvey. Ia mengangkat lencana itu dan segera meletakkannya tepat di depan Harvey. Teman-teman Porkwing sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Harvey benar-benar memiliki seseorang yang begitu kejam melayaninya, yang sanggup menendang Porkwing dalam sekejap mata dan membuatnya patuh pada setiap perintah. Gerakannya terlihat sederhana, tetapi jelas orang itu adalah seorang ahli. Para wanita yang menyaksikan kejadian itu berteriak ketakutan dan segera mundur beberapa langkah. Bab 3349. Dahlia John. Harvey akhirnya melirik lencana itu, wajahnya tetap tenang. Sekarang dia pamer kekayaan di depan wajahku. Tapi aku tidak butuh uang. Kembali dan katakan padanya bahwa ini tidak cukup untuk menyuruhku. Itu juga tidak cukup untuk bisa melewatiku. Porkwing mendengus sambil menutup hidung, lalu mundur beberapa langkah. Kenapa kau bisa setenang ini menghadapi keluarga John? Teriaknya marah. Siapa kau sebenarnya? Sebutkan namamu. Harvey tetap tenang dan kalem. Aku hanya menantu yang menumpang. Aku tidak punya hobi lain kecuali menegakkan keadilan. Aku tidak peduli siapa kau, bocah. Aku akan melumpuhkanmu karena sudah melukaiku. Porkwing dipenuhi amarah yang tak terkendali setelah mendengar bahwa Harvey hanyalah seorang menantu. Ia lalu berteriak pada pria bersetelan itu. Minggir. Tangkap dia sekarang juga. Orang-orang dari geng Overlord dan keluarga John menghunus senjata mereka dan menyerbu Harvey dengan sangat beringas. Bam, bam, bam. Rahel menyipitkan mata dan melangkah maju bahkan sebelum Harvey menyuruhnya. Dalam sekejap, semua orang yang menyerbu langsung terpental. Tulang lengan mereka patah menjadi dua. Mereka hanya bisa menjerit kesakitan sambil memegangi lengan mereka yang hancur. Mereka tidak mati, tapi tidak bisa bertarung lagi. Bajingan. Porkwing gemetar ketakutan melihat semua itu, secara naluriah, ia mencoba meraih revolvernya. Namun sebelum sempat, Rahel membanting meja dan mengayunkan tangannya. Sebuah garpu menancap di telapak tangan Porkwing, menancapkannya ke dinding. Darah muncrat kemana-mana. Pemandangan itu sangat mengerikan. Ark! Teriakan kesakitan kembali terdengar. Porkwing gemetar hebat, hampir pingsan. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya terus gemetar. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap Harvey dengan marah dan berteriak. Siapa kau sebenarnya, bajingan? Berani-beraninya kau melukai kami. Kami dari geng Overlord dan keluarga John. Kau pikir bisa membayar harga atas semua ini? Kenapa kau masih mengoceh omong kosong? Harvey tetap tenang dan santai sambil menyeruput tehnya. Kau masih bertanya begitu padahal anak buahmu sudah banyak yang kulukai. Apa kau benar-benar tidak akan menyerah sampai mati? Porkwing menggertakkan giginya dengan kesal. Aku sudah lama berkecimpung di dunia bawah. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani menantangku seperti ini. Bunuh saja aku kalau kau berani. Kalau tidak, kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Bam! Harvey dengan santai mengambil botol bir dan menghantamkannya ke kepala Porkwing, wajahnya langsung berlumuran darah. Kau terlalu banyak bicara. Ayo, telepon Dahlia. Katakan padanya, lencananya tidak akan bisa menahanku. Kau, brengsek, akan tinggal di sini denganku. Kalau dia tidak datang, kalian semua mati. Dominasi Harvey cukup untuk membuat mata Porkwing berkedut. Ia ingin membalas, tapi tidak sanggup menatap dinginnya tatapan Harvey. Ini satu-satunya pilihan yang masuk akal. Bab 3350. Porkwing mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Suara dingin terdengar dari seberang sana. Porkwing, kenapa kau belum kembali? Porkwing gemetar saat bertemu tatapan Harvey. Aku tidak sebanding dengan pria ini, Nona John. Dia bilang lencanamu tidak cukup berarti. Aku benar-benar dipukuli. Setelah hening sejenak, Dahlia berkata dengan tenang. Sepertinya aku tidak punya banyak hal yang harus dilakukan malam ini. Kelihatannya seseorang di sini membawakanku hiburan. Bersihkan tempat ini. Kita akan bermain kalau dia ingin bermain.
10 menit kemudian, semua pelanggan bar diusir keluar. Orang-orang dari geng Overlord segera muncul, sepenuhnya mengepung seluruh tempat. Bahkan jalanan pun dipenuhi pria-pria tinggi dan kekar. Suasana hangat di dalam bar berubah menjadi dingin dan mencekam. Suara sepatu hak tinggi yang menghentak terus menggema di sekitar bar, dan aura pembunuhan pun terasa. Saat Harvey menyuruh seseorang mengambil lebih banyak teh, pintu didobrak masuk dan seorang wanita cantik dengan stoking Balenciaga melangkah masuk. Banyak orang tak bisa menahan diri untuk menelan ludah setelah melihatnya. Tentu saja, Harvey bukan salah satunya. Dahlia masuk dengan wajah tenang. Freddy mengikuti di belakangnya dengan setia, tampak ingin menikmati pertunjukan. Para ahli bela diri keluarga John dan orang-orang India lainnya segera menyusul. Tekanan luar biasa dari kehadiran mereka saja sudah cukup membuat seluruh ruangan terasa sesak. Mereka tampak seperti hanya ingin melihat pertunjukan menarik, mereka menatap kekacauan di ruangan itu, lalu kepada Harvey, yang dengan tenang menyeruput tehnya. Saat mereka melihat Tuan Muda Myers dan Porkwing tergeletak di tanah dalam keadaan lumpuh, semua ahli bela diri itu langsung meledak marah. Mereka mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya langsung ke arah Harvey. Mereka bahkan menunjukkan dokumen hukum yang membuktikan bahwa mereka berhak melakukan itu, sekaligus memperlihatkan betapa menakutkannya kekuasaan keluarga mereka. Dahlia tidak terburu-buru, dia melambaikan tangan untuk menghentikan yang lain sebelum mendekati Harvey. "Kau yang mematahkan lutut bawahanku?" Tanyanya pada Harvey dengan mata menyipit. Senyumnya dan alisnya yang indah benar-benar mempesona. Namun siapapun bisa melihat niat membunuh yang tersembunyi di balik pesona itu. Harvey tersenyum. "Benar. Aku yang melakukannya. Dia menyuruhku melihat lencanamu, tapi caranya tidak sopan. Aku tidak repot-repot berbicara dengannya. Itulah sebabnya aku menyuruh anak buahku mematahkan lututnya agar dia berlutut. Dengan begitu, aku bisa melihat lencananya dari dekat." Kata-kata tenang Harvey cukup membuat semua orang yang hadir mendidih karena marah. Porkwing mewakili otoritas Dahlia, tapi Harvey membuatnya berlutut dengan mematahkan lututnya. Betapa konyolnya. Freddy melirik Harvey dengan penasaran, senyum main-main muncul di wajahnya saat ia menyaksikan Harvey meminum teh yang sudah hambar. Seorang pria kaya sejati tidak akan melakukan hal seperti itu. Tindakan Harvey membuat Freddy berpikir bahwa Harvey hanyalah orang kaya baru atau pemuda bodoh yang tidak punya wibawa. Bab 3351. Tidak buruk. Kau cukup menarik. Dahlia menampilkan senyum tipis yang cantik saat melihat sikap bosi Harvey. Dia menyipitkan mata panjang dan sempitnya sambil menilai Harvey. "Jadi kau mengatakan bahwa kau akan mengalahkanku. Bahwa kau ingin bertarung denganku." Tentu saja, wanita itu cukup sombong, menganggap dirinya punya status lebih tinggi dibanding yang lain dalam keluarganya. "Melawanmu?" Harvey dengan tenang mengangkat cangkir tehnya. "Kau tidak punya hak untuk itu." "Aku tidak punya hak." Dahlia membeku. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. "Impresif. Sangat impresif. Sudah lama aku tidak melihat orang seperti ini. Berani sekali kau bertingkah sombong di hadapanku. Apakah kau sudah memikirkannya? Sudahkah kau mempertimbangkannya? Seberapa parah akibatnya jika kau mengatakan hal seperti ini?" "Betul. Asal kau tahu, seluruh bar sudah dibersihkan. Ada 50 ahli dari keluarga John dan 100 lagi dari sekutu geng Overlord. Tentu saja, kami juga punya seseorang dari kuil surgawi." Dahlia menatap Harvey dengan penasaran, seperti sedang mengamati mainan yang rusak. "Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kau akan keluar dari tempat ini dengan selamat. Aku juga ingin melihat apakah aku layak bertarung denganmu." Mendengar kata-katanya, anak buahnya tertawa dingin lalu menatap Harvey dengan tajam. Beberapa bahkan memutar senjata mereka sambil memegang dokumen legal, wajah mereka garang. Wajar jika orang-orang ini tidak ragu menarik pelatuk jika Dahlia memberi perintah. "Apakah kau benar-benar perlu aku jelaskan?" Harvey menyesap tehnya lagi. "Bagaimana kau bisa belum paham juga? Yang lebih penting, kau harus memberikan pernyataan. Berlutut dan minta maaf pada temanku ini."
Lalu aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan pastikan menyelesaikan perhitungan denganmu. Dahlia mengejek sambil menilai Harvey sekali lagi. Tuan Muda Garcia tertarik pada wanita itu. Kau harus merasa terhormat, katanya sambil menatap Harvey. Kau harus berterima kasih. Ini hari keberuntunganmu. Kau harus berlutut dan mengucapkan terima kasih pada Tuan Muda Garcia atas ini, dan jangan bodoh. Dahlia melihat sekeliling dengan tenang. Betul. Di mana wanita itu? Bawa dia kemari. Setelah aku melumpuhkanmu, aku akan membuatnya melayani Tuan Muda Garcia. Napas Freddy memburu mendengar kata-kata itu, semangat membara terlihat di matanya saat dia mencari ke segala arah. Dia juga secara alami mencari Sienna. Dia bahkan mengeluarkan satu deretan pil biru, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Setelah menelan ketiga pil itu, dia menghela napas panjang, seperti siap menghadapi kesempatan. Harvey tetap dingin menatap pil-pil itu. Hei, bajingan. Kau tidak akan membiarkan wanita itu pergi kan? Senyum Dahlia makin dingin ketika dia tidak menemukan Sienna. Tapi tidak apa-apa. Cepat atau lambat wanita itu akan kembali setelah aku menghancurkan setiap anggota tubuhmu. Kenapa kau tidak melayani Tuan Muda Garcia sendiri saja? Kau pikir kau siapa? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari luar ruangan. Bab 3352. Suara langkah terdengar dari luar. Sienna masuk dengan wajah pucat. Banyak orang yang tampak seperti pengawal pribadinya mengikuti di belakangnya. Mereka semua menatap tajam kepada setiap anak buah Dahlia. Mata Freddy langsung menyala ketika Sienna muncul. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku, sayang. Aku sudah makan 3 pil demi dirimu. Malam ini kita akan bersenang-senang. Tampar. Sienna menamparkan Freddy di wajah sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Freddy tak bisa menahan diri dan terhuyung mundur. Dia tidak melawan. Yang dia lakukan hanya menyentuh pipinya dengan ekspresi bingung. Jika diperhatikan lebih dekat, napas Freddy menjadi cepat, seolah-olah dia tidak sabar lagi. Dahlia menilai Sienna sejenak. Jadi kau adalah anak baptis Colton Torres? Tanyanya setelah ragu sejenak. Identitas ini digunakan di luar Floodwell. Jika semua orang tahu Sienna sebenarnya adalah anak keluarga Wright, banyak yang akan mengincarnya. Meski begitu, identitasnya sebagai anak baptis Colton sudah cukup menakutkan. Itu benar. Sienna berjalan di depan Harvey dan menatap dingin ke arah Dahlia. Keluargamu cukup mengesankan. Sudah buruk kau mau melayani orang India, tapi malah berusaha menculik seorang wanita untuk memuaskan mereka. Hari-harimu yang baik sudah berakhir. Kapten pengawal di belakang Sienna melangkah maju dengan ekspresi serius. Kau harus memberikan pernyataan yang adil, Dahlia. Katanya dingin. Semua pengawal berasal dari keluarga Wright. Karena merasa putri mereka hampir menjadi korban, jika tidak mempertimbangkan dampak internasional, mereka pasti sudah membunuh orang-orang India itu saat itu juga. Freddy tahu bahwa Sienna bukan orang biasa. Siapa dia sebenarnya, Nona John? Tanyanya sambil menutupi wajahnya yang terluka. Mata Dahlia menyala. Dia wanita dari keluarga kaya di Walsing. Dia juga anak baptis Penatua Torres. Nona dari keluarga kaya. Anak baptis keluarga Torres. Freddy tidak takut setelah mendengar itu, malah ia semakin bergairah. Baginya, bermain dengan wanita kaya jauh lebih menyenangkan daripada wanita biasa. Dahlia menekan rasa bangganya dan menyipitkan mata sambil menatap Sienna dan kapten pengawalnya. Nona Wright, apakah kau percaya kalau ini hanya salah paham? Tanyanya dengan senyum tipis. Lagi pula, kau adalah wanita yang sangat cantik. Tuan Muda Garcia minum terlalu banyak. Dia banyak bicara karena tidak bisa melupakanmu. Anaknya melakukan sesuatu yang bodoh karena salah paham maksudnya. Untung tidak ada yang menderita karena kesalahan ini. Orang-orang bodoh itu juga lumpuh. Bagaimana jika begini? Demi hubungan antara keluarga John dan keluarga Torres, aku akan meminta Tuan Muda Garcia untuk minta maaf dan membayar kompensasi $150.000. Lagi pula, kau masih orang luar, meskipun lahir di Walsing.
Kau harus mengerti bahwa kau tidak boleh melawan kekuatan keluarga lokal seperti kami. Selain itu, keluarga Torres tidak sebanding dengan kami. Kau tidak mau Penatua Torres bertarung mati-matian demi hal sepele seperti ini kan? Dia sudah tua. Kau pikir dia sanggup menghadapi hal seperti ini? Bab 3353. Dahlia tahu Sienna memiliki latar belakang luar biasa. Tapi dia tidak berniat menyerah. Bagaimanapun, orang luar bukan tandingan bagi kekuatan lokal. Keluarga Torres tampaknya memiliki latar belakang yang lebih kuat dibanding yang lain, tapi mereka bukan apa-apa dibanding keluarga John. Bagaimanapun, Colton kalah melawan Kepala Istana Emas saat mereka bertarung untuk tahta sebelumnya. Dia juga semakin dekat dengan kematian karena luka-luka masa lalunya. Dahlia tidak akan meminta maaf. Dia hanya merasa tidak akan mendapat apa-apa dengan memperkeruh situasi lebih jauh, hanya karena dia wanita dengan sedikit kekuasaan. Freddy juga tidak menunjukkan rasa takut, yang dia lakukan hanyalah menatap Sienna dengan nafsu. Secara alami, dia masih cukup tertarik pada Sienna. Harvey bisa melihat seorang pria tua berjubah hitam berdiri di belakang Freddy. Orang itu tampak sangat biasa saja, tapi jelas dia bukan orang biasa. Kemungkinan besar, dia seorang master yoga dari India. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku juga tidak membutuhkan uangmu. Aku tidak perlu ayah baptisku untuk melawanmu. Aku bisa mengatasimu sendiri. Sienna akhirnya menunjukkan otoritasnya sebagai putri keluarga Wright. Kalau bukan karena Harvey, aku pasti sudah dipermainkan oleh para bajingan yang tidak tahu malu ini. Aku menginginkan pernyataan yang adil. Aku ingin kau dikebiri. Harvey tak bisa menahan diri memberi jempol pada Sienna setelah mendengar kata-kata itu. Seberani dan sedominan itu, memang layak jadi putri. Meskipun terlihat lemah, tidak ada orang biasa yang bisa menandingi sikapnya. Kau harus hentikan ini, Nona Wright. Aku sudah membuat kompromi untukmu. Tapi kau masih coba melanggar batas. Apa kau pikir kau hebat? Senyum palsu Dahlia langsung berubah menjadi tatapan dingin. Biarkan aku memperingatkanmu, jangan lakukan itu di sini. Tidak peduli sekuat apa dirimu, sebesar apapun latar belakangmu, kau tidak akan dapat apa-apa melawan keluarga John dan tamu terhormat kami di sini. Kau lebih baik berhenti sekarang. Kau masih bisa keluar dari sini tanpa cedera kalau berhenti. Kau mungkin akan jadi mainan orang lain kalau terus menggonggong. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan saat itu terjadi. Sienna tidak peduli menanggapi ancaman lemah Dahlia. Kalau kau tidak akan bertindak, aku akan biarkan pengawalku yang mengurus ini. Mata Dahlia dipenuhi air mata. Freddy adalah salah satu direktur Dewan Bisnis Barata dan talenta terbaik dari kuil surgawi. Tapi apakah kau benar-benar menginginkan dia dikebiri? Apa kau tidak takut dengan masalah diplomatik? Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Sienna menatap Dahlia dengan ekspresi dingin. Kau punya waktu 30 detik. Marah, Dahlia tertawa kecil. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau hebat, Sienna Wright? Biarkan aku memberi tahumu sesuatu. Banyak master dan nona-nona yang sok hebat di tempat seperti ini. Aku bisa menginjak mereka hanya untuk bersenang-senang. Aku memberimu kesempatan karena aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Tapi kau tidak tahu kapan harus berhenti. Aku tidak peduli kau dari keluarga kaya mana. Meskipun kau dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi atau 10 keluarga teratas, kau tidak berhak melawan keluarga John Flutwell. Seorang pemuda kemudian maju dengan senyum tipis. Kau sedang bermain api di sini, Nona. Bab 3354. Tuan Muda Garcia adalah putra dari Penatua Kuil Surgawi, tokoh terkemuka yang sangat dekat menjadi dewa perang. Tuan Muda Garcia menunjukkan rasa hormat padamu dengan mengejarmu. Berani-beraninya kau tidak tahu malu seperti ini. Kapten penjaga Sienna menatap dingin. Putri itu belum pernah dihina seperti ini sepanjang hidupnya. Kapten itu tidak berkata apa-apa, dia melangkah maju, meraih leher pemuda itu, dan membanting pria tersebut ke meja di belakangnya. Bam! Meja itu terbelah dua,
dan pemuda itu menjerit kesakitan. Tubuhnya penuh dengan pecahan kaca dan duri, membuatnya gemetar tidak terkendali. Semua orang terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak percaya Sienna bisa begitu mendominasi, meski Dahlia sudah menjelaskan semuanya. Pada titik ini, para pengawal Sienna bukan sekadar memukuli seseorang. Mereka benar-benar tidak menghormati keluarga John dan orang India. Hal ini tidak akan berakhir dengan baik. Sementara semua orang masih terkejut, Harvey menatap Freddy dengan penasaran. Freddy sudah memegang dadanya setelah keributan itu. Pil biru itu sangat mempengaruhi jantungnya. Tapi itu normal. Pil itu awalnya digunakan untuk mengatasi penyakit jantung. Kemudian, seseorang menemukan bahwa pil itu berguna untuk meningkatkan fungsi alat vital pria. Banyak tuan muda akan meminum beberapa sekaligus jika mereka tidak mampu bertahan. Karena tubuh mereka semakin kebal terhadap pil, mereka akan minum semakin banyak setiap kali. Dengan demikian, kemungkinan mereka mengalami serangan jantung jauh lebih tinggi dibanding orang biasa. Freddy akhirnya akan meninggal jika terus meminum pil itu. Namun, tidak ada yang menyadari dia memegang dadanya. Sementara itu, wajah Dahlia langsung berubah gelap. "Benarkah kau akan melakukan ini, Sienna?" teriaknya. "Apakah kau siap bertarung sampai titik darah penghabisan?" Sienna tetap tenang, tidak terganggu oleh teriakan Dahlia. "Lumpuhkan pria sialan itu. Berhenti." Seseorang terdengar berteriak di luar pintu saat kedua pihak hendak bertarung. "Berhenti di situ." Terdengar suara tembakan juga. Kerumunan langsung membeku. Para inspektur berpakaian seragam segera memenuhi tempat itu. Pemimpin mereka tidak lain adalah Wakil Kepala Kepolisian Floodwell, Logan Bowie. Sienna berdiri di depan Harvey, sehingga Logan tidak bisa melihat Harvey. Harvey, sebaliknya, memandang Logan dengan penasaran. Keluarga Bauer, atau tepatnya Joseph, jelas terlibat dalam hal ini. "Inspektur. Tuan Bowie. Direktur Bowie." Suara tembakan dan kemunculan mendadak para inspektur membuat kerumunan terdiam. Pengawal dari kedua pihak mundur satu langkah, sementara para prajurit yang sombong dengan senjata mereka menjadi sedikit lebih berhati-hati. Pengawal Sienna berdiri di depan untuk melindunginya, sepenuhnya menutupi Harvey sehingga tidak terlihat. Keluarga Wright tidak takut pada polisi. Namun sebagai kepala dari 10 keluarga teratas, merekalah yang bertanggung jawab membuat aturan. Keluarga akan selalu mematuhi hukum dalam situasi apapun. Karena polisi sudah hadir, sebaiknya mereka yang menangani situasi ini. Bab 3355. Logan mengenakan seragam baru saat ia melangkah masuk dengan garang ke tengah ruangan. Ia menyilangkan tangan dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Sienna mengernyit, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dahlia menampakkan ekspresi dalam dan menatap Sienna dengan makna tertentu. "Apa yang terjadi? Apa kalian pikir tidak ada hukum di Floodwell? Apa itu yang kalian pikirkan? Kalian mempermalukan seluruh kepolisian karena melakukan hal ini. Kalian bahkan mengeluarkan senjata hanya untuk masalah sepele seperti ini. Apa kalian mau membunuh semua orang?" Logan berteriak, bahkan tanpa peduli mencari tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Namun, seseorang yang jeli akan tahu bahwa ia sedang berteriak pada Sienna. Selain itu, ia tampak cukup hormat setiap kali berhadapan dengan Dahlia. "Bukan aku yang ingin membuat masalah di sini, Inspektur. Orang-orang India itu membiusku, dan wanita ini mencoba membantu mereka memanfaatkanku," kata Sienna dingin. "Itu hanya kesalahpahaman, Direktur Bowie," balas Dahlia dengan senyum hangat. "Kami memang melakukan kesalahan. Kami bersedia meminta maaf dan memberikan kompensasi atas hal itu. Tapi Nona Wright tidak mau menerima permintaan maaf. Dia ingin mengebiri Tuan Muda Garcia. Tidakkah dia sadar kalau ini bisa menjadi masalah diplomatik? Bukan hanya kami, bahkan pemerintah Floodwell bisa terkena masalah kalau ini membesar." Dahlia terus menekan Logan dengan senyum mengejek di wajahnya. "Cukup. Cukup. Seseorang sudah memberitahuku semuanya." Logan langsung memotong perdebatan dengan ekspresi tegas.
Dahlia dan Freddy memang salah. Akan sangat buruk jika Sienna benar-benar dimanfaatkan. Tambahnya dengan nada serius. Keluarga John dan orang-orang India itu harus menanggung akibatnya. Tapi, berdasarkan hukum, ini hanya sebuah eksperimen. Kalau begitu, aku tidak bisa menghukum kalian dengan sanksi paling berat. Bagaimana kalau begini saja? Freddy harus meminta maaf kepada Sienna dan memberinya kompensasi sebesar 1,5 juta dolar. Dahlia juga seharusnya melakukan hal yang sama. Apa ada yang keberatan? Nona Wright akan menganggap masalah ini selesai, dan kalian bisa membawa orang-orang kalian pergi. Jangan seret Nona Wright lebih jauh ke dalam masalah ini. Dahlia dan Freddy saling berpandangan, mereka tampak sangat senang. Dahlia tidak ragu. Dengan tersenyum, dia meletakkan cek di atas meja. Tidak masalah. Aku akan melakukannya. Ujar Freddy sambil tertawa kecil. Kami semua warga negara yang baik. Kami akan menuruti semua perintahmu, Direktur Bowie. Memberi 1,5 juta dolar dan permintaan maaf bukanlah apa-apa bagi Freddy. Bahkan, itu semudah minum air. Aku tidak setuju dengan ini. Sienna menunjukkan ekspresi dingin saat ia melihat Logan menyederhanakan situasi tanpa menegakkan keadilan untuknya. Bab 3356. Semua orang menoleh pada Sienna setelah mendengar kata-katanya. Aku tidak akan menerima ini. Serunya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kau pikir ini pengadilan? Berani sekali kau menggunakan kata seperti itu. Kalau aku tidak bertemu Harvey, apakah kau tahu bagaimana aku akan berakhir? Jika aku tidak punya kekuatan dan latar belakang, apa yang akan terjadi padaku? Aku tidak membutuhkan permintaan maaf. Aku juga tidak menginginkan kompensasimu. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin Freddy dikebiri, kalau tidak aku tidak akan membiarkannya. Tentu saja, Sienna melihat situasi ini dari perspektif seorang wanita biasa. Jika bajingan seperti Freddy tidak ditindak, para wanita itu akan menderita di masa depan. Masalah hanya bisa dihindari di masa depan jika akar penyebabnya diselesaikan. Diam. Wajah Logan langsung menghitam. Nona Wright, aku sudah sangat menghormatimu demi Penatua Torres. Jangan biarkan emosimu menguasaimu. Kita belum tahu siapa yang salah. Mungkin kau tanpa malu-malu merayu Tuan Muda Garcia dan pura-pura tidak bersalah. Dia sudah meminta maaf padamu. Bahkan dia setuju memberi kompensasi. Banyak orang bahkan tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Apa lagi yang kau inginkan? Apakah kau ingin dikurung di kantor polisi selama 48 jam? Logan tak bisa menahan menunjukkan keberpihakannya. Betapa tidak tahu malunya. Wajah Sienna berubah sangat dingin. Sebagai penegak hukum, bukan hanya kau tidak membawa keadilan kepada rakyat, kau bahkan melayani orang asing. Apakah kau lupa dari mana nenek moyangmu berasal? Atau apakah kau mengatakan kau bangga menjadi pelayan orang India? Tamparan. Logan melangkah maju dan menamparkan Sienna di wajah. Dia dikirim ke sini untuk menangani orang kaya dari luar, tapi kewenangannya ditantang. Dia sangat marah karena hal itu. Sienna terhuyung mundur, para pengawal Logan memanas dengan amarah, siap menyerang kapan saja. Sienna melambaikan tangan untuk menghentikan mereka sambil menutup wajahnya. Berani-beraninya kau memukulku. Aku korban. Ekspresi Logan menjadi masam. Lanjutkan. Aku benar-benar akan mengurungmu kalau kau terus seperti ini. Kau tidak hanya mengganggu pekerjaanku. Kau bahkan berencana membuat sengketa diplomatik. Kalau kau terkena tuduhan, pasti kau akan dipenjara minimal 6 bulan. Tidak ada seorang pun di sini yang akan membelamu. Tentu saja, Logan sudah terbiasa melakukan hal seperti ini. Jadi, dia tidak merasa tertekan saat mengancam Sienna. Sienna, di sisi lain, membara dengan kemarahan. Dia tidak menyangka seorang penegak hukum di negara H akan bertindak seperti itu. Dahlia dan yang lainnya sangat senang melihat bagaimana keadaan berubah. Siapa yang berani melawan keluarga John dari awal? Bahkan kalau keluarga Bauer tahu, mereka tetap akan mendukung demi Istana Emas. Tepat saat Sienna hendak mengatakan sesuatu,
Harvey menghela napas dan berjalan keluar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Katanya pelan. Oh, ada yang mau mati di sini. Logan mengangkat kepalanya dengan tatapan marah. Apa yang ingin kau katakan padaku, pemuda? Apakah kau ingin aku? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya membeku tak percaya saat melihat wajah Harvey. Tubuhnya langsung gemetar tak terkendali. Seh, seh, seh. Logan bahkan tidak mampu memanggil nama Harvey dengan benar. Dia langsung membungkuk dan berdiri di depan Harvey dengan mata Dahlia yang penuh kekhawatiran menatapnya. Ada apa, Direktur Bowie? Apakah kau mengenal bocah ini? Dia pikir Logan salah orang. Di pikirannya, tidak ada yang bisa membuat Logan seketat ini selain keluarga Bauer dan keluarga John. Harvey mengabaikan Dahlia sama sekali dan memandang Logan dengan tenang. Kemarilah, katanya sambil mengaitkan jari-jarinya. Kepala Logan terasa mati rasa, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Harvey. Dahlia dan Freddy menatapnya dengan ekspresi aneh. Maaf Tuan York, aku tidak tahu. Katanya sambil masih gemetar. Tampar. Harvey menepuk wajah Logan dari sisi kiri. Suara tepukan terdengar jelas. Logan menutup wajahnya sambil terhuyung mundur. Bekas tapak tangan merah terang jelas terlihat di pipinya. Anak buahnya secara naluriah maju dengan tangan di senjata, tapi Logan mencegah mereka bertindak. Harvey mengabaikan mereka dan terus mengaitkan jari-jarinya. Sisi yang lain. Logan kemudian mencondongkan sisi kanan wajahnya ke arah Harvey. Tampar. Harvey menamparkan Logan hingga terhempas, Logan langsung terjatuh ke tanah. Bagaimana bisa? Kerumunan bingung total. Bahkan Dahlia pun tak bisa menahan kerut di dahinya. Dia tahu Logan tidak segan memanfaatkan siapa saja yang dianggap lemah. Melihat kejadian itu, identitas Harvey ternyata lebih dari yang diduga. Sienna pun bingung melihat Harvey. Dia tidak menyangka penegak hukum yang dikenal keras itu akan begitu takut di hadapan Harvey, sementara dirinya sendiri diperlakukan dengan cara yang sangat berbeda. Tampar, tampar, tampar. Harvey terus mengaitkan jari-jarinya agar Logan merangkak bangkit, lalu kembali ditampar berulang kali. Wajah Logan penuh darah saat Harvey selesai. Kau berani menegakkan hukum padahal kau bahkan tidak tahu bagaimana menegakkan keadilan. Sebagai orang dari negara H, kau bahkan tidak tahu cara melindungi bangsamu sendiri. Tapi kau melayani orang India dan bicara soal hukum. Kau siap melanggar hukum, lalu bertanya apakah kami punya keberatan. Biarkan aku memberi tahumu sesuatu. Aku punya pendapat tentang ini. Apa yang akan kau lakukan? Mengurungku di penjara? Ayo, lakukan saja. Aku tidak akan. Logan menunduk seperti babi ketakutan. Menangkap Harvey. Dia tidak akan berani. Apa kau takut? Harvey meraih dan menepuk wajah Logan. Kau sungguh mengecewakan. Bab 3358. Kalau kau tidak mau melakukannya, suruh tuanmu turun tangan sendiri. Atau kau sudah sadar bahwa dia juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apakah pelajaran sebelumnya masih belum cukup bagimu? Apa kau ingin mati? Kenapa kau membela orang-orang jahat? Sepertinya kali ini aku harus mencopot jabatanmu. Kau akan punya banyak waktu untuk merenungkan kesalahanmu saat berada di balik jeruji. Bam. Maafkan aku, Tuan York. Logan hanya bisa merangkak di lantai. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong. Beri aku kesempatan. Semua ini salahku, Nona Wright. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Logan menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia akhirnya mengerti artinya terjebak dalam pertarungan antara orang-orang kuat. Kedua belah pihak memiliki latar belakang kuat dan sejarah yang dalam. Namun, dia hanyalah orang kedua di kepolisian Floodwell. Dia juga tidak punya orang kuat di belakangnya. Dia tak berdaya dalam situasi seperti ini. Harvey menendang Logan hingga jatuh ke tanah sebelum menoleh ke arah Sienna. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau lakukan karena identitasmu, Nona Wright. Biar aku yang melakukannya. Sienna merasa tersiksa karena darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, dia harus menaati hukum.
Lagi pula, tanpa aturan, segalanya akan kacau. Namun setelah semua yang terjadi, dia sadar bahwa hukum bukanlah segalanya. Hukum berlaku di tempat yang terang, namun di tempat tergelap di bumi, hanya kekuatan pribadi yang bisa diandalkan. Setelah ragu sejenak, Sienna mengangguk pelan. Dia tidak ingin melepaskan bajingan seperti Freddy begitu saja. Saat Harvey berbicara dengan Sienna tentang penanganan situasi di tempatnya, Dahlia kembali sadar dan mencibir dingin. Apa kau pikir kau hebat hanya karena bisa membuat Logan berlutut? Dahlia dipenuhi rasa jijik. Orang seperti Logan mungkin terlihat kuat di mata orang biasa, tapi bagi Dahlia, dia hanya alat. Karena alat ini tak bisa menangani Harvey, tentu dia punya cara lain untuk mengatasi situasi ini. Harvey menyesap tehnya sebelum berkata, "Menghadapi Logan bukan apa-apa. Tapi aku akan membuatmu sadar bahwa segalanya ada harganya. Membayar harganya." Freddy sudah tidak bisa mengendalikan diri, obat yang dikonsumsinya pasti mulai berefek. Mata Freddy berbinar dan dia tersenyum kecil. "Biar kujelaskan sesuatu padamu, bodoh. Kaulah yang harus membayar harganya. Orang seperti kami justru akan membuatmu membayar mahal." Dahlia dan Freddy melangkah maju. Seketika, puluhan orang mereka mengarahkan senjata ke Harvey. Saat pengawal Sienna hendak bertindak, Harvey tersenyum. "Bukan tugasmu melakukan ini, Nona Wright. Biar aku saja yang mengurusnya." Harvey kemudian memberi isyarat pada para pengawal untuk membawa Sienna ke sudut ruangan dan melindunginya. Dia lalu meraih senjata dari salah satu pengawal dan menarik pelatuk ke arah langit-langit. Bang! 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 Tembakan keras mengguncang seluruh ruangan. Dahlia memperlihatkan ekspresi mengejek, mengira Harvey hanya ingin menakut-nakuti mereka. Tidak mungkin dia benar-benar bisa berbuat apa-apa. Namun, di detik berikutnya, wajahnya langsung berubah. Freddy memegangi dadanya dan jatuh ke tanah dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Bab 3359. Freddy menggigil kesakitan di tanah, seolah-olah telah ditikam belasan kali. Dia sebelumnya bersikap tinggi hati, dia pikir dia telah merencanakan segalanya, tetapi pada saat itu semua tidak ada artinya. Rasa sakit adalah satu-satunya hal yang tampak di wajahnya. Dia bahkan tak bisa berkata apa-apa, apalagi mengancam Harvey. Dia masih hidup, tapi mungkin lebih baik jika dia mati saja. "Tuan Muda Garcia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi padamu?" Dahlia dan yang lainnya langsung mengubah ekspresi mereka ketika melihat Freddy dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bagaimana bisa Freddy tiba-tiba jatuh ke tanah? Apa karena terkejut oleh tembakan Harvey? Mustahil. Freddy jauh lebih kuat dari itu. Pria tua berjubah hitam dengan cepat berlari menuju Freddy. Namanya Crow. Dia adalah seorang ahli dari kuil surgawi India, dan juga pengawal pribadi Freddy. Dia ahli dalam yoga, serta menguasai berbagai keterampilan medis. Dia segera menekan pembuluh Freddy dan memasukkan beberapa pil penyelamat jantung yang bereaksi cepat ke mulutnya. Namun, tidak ada hasil. Freddy masih menggeliat kesakitan sambil berkeringat deras. Ekspresi Crow berubah, dia dengan cepat menusuk 3 bagian berbeda di jantung Freddy, berharap itu berhasil. Tidak ada gunanya. Harvey berkata dengan tenang. Itu serangan jantung. Dia sudah tamat. Apa mau yang melakukan ini? Tanya Dahlia refleks. Kerumunan memandang Harvey dengan ngeri. Tidak ada yang melihat Harvey melakukan apapun terhadap Freddy, keduanya bahkan tidak berdekatan, jadi bagaimana Freddy bisa berakhir seperti ini? Keadilan memiliki tangan yang panjang. Waktunya telah tiba. Sekarang, dia harus membayar atas kesalahannya. Sienna membeku, baik dia maupun pengawalnya tak mengerti sepatah kata pun dari ucapan Harvey. Membayar. Berapa harganya? Wajah Dahlia tampak muram. Dia sangat ingin mencabik-cabik Harvey. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah saat melihat Freddy terus gemetar di tanah. Dia tidak tahu apakah ini hanya kebetulan, atau benar-benar ulah Harvey. Namun, mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Freddy.
Wajah Crow langsung menggelap, keringat dingin menetes dari wajahnya. Apapun yang dia lakukan, kondisi Freddy tidak membaik, sebaliknya, Freddy malah terlihat jauh lebih buruk saat tubuhnya mulai kaku. Dia benar-benar akan mati. Aku memberimu 10 detik, bajingan. Ekspresi Dahlia menjadi sedingin es. Selamatkan dia sekarang, atau akan kucabik-cabik kau. Sudah terlambat. Jawab Harvey ketika melihat darah keluar dari rongga tubuh Freddy. Nasibnya sudah ditentukan sejak dia menelan pil biru itu. Itu salahnya sendiri karena menelan terlalu banyak sekaligus. Tentu saja, demi harga dirimu, kau bisa saja bilang kalau aku menakutinya sampai mati dengan pistolku. Harvey kemudian mengangkat pistolnya dan menembak ke langit-langit lagi. Bang! Tubuh Freddy menegang, dan darah muncrat dari mulutnya. Bajingan! Senjata api! Itu suaranya. Getaran suaranya memicu jantung Tuan Muda Garcia. Dialah pelakunya. Crow langsung tersadar. Tangkap dia. Cepat. Bab 3360. Crow berteriak marah. Lalu, dia mengayunkan kakinya tepat ke wajah Harvey. Tubuhnya melengkung dengan aneh, kekuatan mengerikan menyelimuti dirinya. Harvey bahkan tidak menoleh ke arah Crow. Ia mengangkat senjatanya, siap menembak lagi. Pada saat yang sama, Rahel muncul dari sudut ruangan dan melambaikan tangannya. Sebuah garpu meluncur lurus menuju kepala Crow. Sebuah serangan mendadak. Betapa mengerikannya serangan itu. Ekspresi Crow menjadi dingin, dia bisa merasakan betapa berbahayanya serangan Rahel. Dia tak punya pilihan selain menghentikan serangan dan mengayunkan tinjunya ke arah garpu. Dentang. Garpu itu terlempar, tapi Crow mendengus sebelum mundur beberapa langkah. Dahlia dan yang lainnya sangat terkejut melihatnya. Ahli dari India itu langsung berada di posisi yang tidak menguntungkan. Crow berasal dari kuil surgawi. Dapat dikatakan, mereka semua adalah King of Arms, setidaknya. Mereka semua adalah orang-orang yang menakutkan. Namun, mengapa dia tidak bisa melindungi dirinya dari satu garpu saja? Rahel tanpa membuang waktu melesat dari tanah, melemparkan garpu lain ke arah Crow sementara Dahlia dan yang lain masih membeku karena terkejut. Dentang. Crow kembali menangkis garpu dengan tinjunya, namun wajahnya perlahan kehilangan warna. Dia terhuyung mundur beberapa langkah setelah menerima serangan itu. Semua orang bisa melihat dengan jelas bekas luka di tinju Crow. Dia bahkan gemetar tidak terkendali. Dahlia dan yang lain benar-benar tak percaya. Siapa wanita ini? Mengapa dia begitu kuat? Mereka langsung memahami mengapa Harvey berani bertindak begitu tinggi dan angkuh. Ternyata, pengawalnya adalah seorang King of Arms. Dahlia dan yang lainnya takut pada Rahel, tetapi mereka semakin meremehkan Harvey karena menganggap dia hanya bisa pamer berkat kekuatan orang lain. Kau bajingan! Crow tak mampu menahan rasa sakit lagi setelah menerima beberapa pukulan. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan kabut racun yang di dalamnya tersembunyi jarum-jarum kecil. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang dari kuil surgawi menggunakan senjata tersembunyi semacam ini sesuka hati mereka. Crow kemudian mengeluarkan sebilah belati sebelum menerjang Rahel. Namun, Rahel dengan tenang melangkah mundur beberapa kali sebelum menendang Tuan Muda Garcia yang tergeletak di tanah. Pria itu bahkan tidak sempat berteriak saat tubuhnya terlempar, tubuhnya bergetar, dan darah menyembur dari lubang-lubang tubuhnya. Dia tewas seketika karena racun. Layani dengan baik. Teriak Sienna secara refleks. Ekspresi Dahlia sedikit berubah. Tuan Muda Garcia adalah sosok yang cukup penting, ini bisa menjadi masalah besar sekarang setelah dia mati. Crow bergerak jauh lebih cepat setelah melihat orangnya sendiri mati di tangan Rahel. Belati di tangannya bergerak secepat kilat. Namun, di detik berikutnya, ekspresinya berubah. Sebuah pedang muncul di tangan Rahel tepat saat dia menghindari setiap serangan. Dia mengayunkan pedangnya ke depan, mengeluarkan cahaya putih yang menyerupai sinar bulan. Di saat genting, Crow secara refleks mengangkat belatinya untuk melindungi diri. Dentang. Belati itu patah menjadi dua, Crow segera mundur, tetapi dia terlalu lambat.